Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program baru di Radio Sangkakala, The Journey, yang hadir di lembar keempat bulan Juni 2021. Sampai jam 11 temani kekasih Tuhan. The Journey ingin mengajak kekasih Tuhan untuk membahas bagaimana menjadi pribadi yang berjalan, menikmati setiap proses bersama dengan Tuhan kita, Sang pemilik hidup kita dan perancang kehidupan kita, ya. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Di pagi hari ini ada Pendeta Gary Giantanto yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Gary. Ya, pagi Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Beliau ini tim pengembalaan di JKI House of Kana, tetanggaan sama Radio Sangkakala di Ruko RMI F26. Iya, ya. betul. Kali pertama siaran di Sangkakala, Pak Gary. Gimana Pak? Rasanya gemeter atau gimana gitu Pak? Rasanya dingin. Dingin ya? Karena ada AC nyentrong di situ. Dan yang pasti kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Gary ingin mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Dan nanti tentu saja Anda bisa bergabung. Anda yang mau didoakan boleh, atau bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Gary di pagi hari ini tentang belajar berdoa. Iya. Baik, Pak Gary, ada hal firman Tuhan yang akan disampaikan, atau mungkin Pak Gary mau kenalan dulu nih kekasih Tuhan. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang, Mbak. Boleh kenalan Mbak, kekasih Tuhan. Silakan diperkenalkan siapa Pak Gary, keluarga, pelayanan. Silakan. Shalom kekasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gary, di mana saya ditempatkan Tuhan melayani Gereja House of Kana. Ya, melayani di Gereja House of Kana. Ya, puji Tuhan. Hingga sampai saat ini pemeliharaan Tuhan juga semakin nyata di dalam pelayanan dan keluarga. Puji Tuhan. Ya. Ini tahun keberapa Pak melayani di House of Kana? Ini sekitar 3 tahunan. 3 tahun ya. Ya. Baik. Gimana? House of Kana sudah mulai ibadah onsite kah? Sudah. Sudah ya Pak ya. Baik. Baik, kekasih Tuhan, siapkan hati Anda, siapkan bolpen, kertas, atau pensil untuk mencatat tentang belajar berdoa. Silakan Pak Gary. Nah, shalom kekasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita mau belajar kebenaran firman, kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan. Bapa, biarlah pagi hari ini sekiranya Roh-Mu menuntun, Roh-Mu mengurapi setiap pada kami, dan pengurapan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini Bapa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui pembelajaran sharing firman-Mu ini kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami, melawat setiap pada kami. Biarlah benih firman ini boleh bertumbuh dan berbuah. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan setiap pada kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Mengenai ketika pada pagi hari ini kita mau coba dengan tema belajar berdoa. Ketika kita bicara mengenai doa, tentu banyak orang akan mengetahui apa itu doa. Kalau bicara mengenai doa, tentu ada beberapa orang akan berpikir, oh, doa itu hal yang mudah. Mungkin sebagian orang juga akan berpikir, oh, doa itu susah ya.
Bagaimana ya cara berdoa? Saya tidak tahu. Nah, kalau doa itu mudah pun, kita ketahui Tuhan Yesus itu juga mengajarkan doa pada murid-muridnya. Di mana di dalam Lukas 11 ayat yang pertama, di mana Tuhan Yesus pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Di mana pada saat itu para murid menginginkan supaya Tuhan Yesus itu mengajari untuk berdoa. Nah, bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap enteng atau kita anggap berat juga doa itu. Nanti dimana juga kekristenan juga kita bukan untuk mengajarkan kita ini, kekristenan itu juga bukan mengajar kita doa, bukan mengajarkan doa, melainkan kekristenan mengajarkan bagaimana kita ini berdoa. Di esensi doa, esensi dalam berdoa, bukan pada isinya, tetapi bagaimana sikap kita, yaitu yang lebih dalam kita bisa katakan di dalam iman kita. Ketika kita mau masuk dalam hadiratnya, kita berdoa, bagaimana sikap kita. Nah, nanti yang kita akan mau belajar pagi hari ini, kekasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana sikap kita dalam berdoa. Kekristenan juga tidak mengajarkan bahwa kita kalau mau berdoa, kita mau berbincang-bincang kepada Tuhan, itu nanti isinya nanti seperti ini ya, nanti panjangnya sekian, pendeknya sekian, atau beratnya sekian. Tidak, kekasih Tuhan. Tetapi yang nanti kita akan mau belajar bagaimana, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kita berdoa. Sebelum kita melangkah, kita harus ingat atau kita harus tahu akan sifat-sifat daripada Tuhan sendiri. Di mana sifat-sifat Tuhan itu di mana ada omnipoten, yaitu Tuhan maha kuasa. Omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Dan omniscience, Tuhan itu maha tahu. Di mana Tuhan itu maha hadir dimanapun keberadaan kita, apapun kondisi keberadaan kita, Tuhan itu hadir. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap kehidupan kita, keberadaan kita. Omniscient, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu jauh lebih tahu kebutuhan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi keperluan hidup kita, apa yang menjadi pokok-pokok kehidupan kita. Tuhan itu jauh lebih tahu. Makanya sebelum kita berdoa pun, kita nggak ngomong pun, sebetulnya kasih Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Cuma Tuhan mau bagaimana sikap kita di dalam kita berdoa. Sebelum kita berucap pun, kita dalam doa kita nggak berucap pun, kita hanya meneteskan air mata sekalipun, Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu air mata setiap pada kekasih Tuhan yang keluarkan. Tuhan tahu. Tuhan bisa membaca setiap tetesan air mata tersebut. Tidak dengan kata-kata yang indah, tidak dengan kata-kata yang muluk. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan hati kekasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi unek-unek. Nah, unek-unek kita sebetulnya Tuhan itu tahu, karena Tuhan adalah omniscient, Tuhan maha tahu. Oleh sebab itu kita ini dicipta Allah. Kita diciptanya dengan segala kemuliaannya. Kita dicipta sebagai penyembah-penyembah Bapa. Kita sebagai penyembah. Mari kita di dalam kita berdoa, kita mau memberikan penyembahan kita bagi Dia.
Sebab walaupun kita tidak tahu apa yang kita harus doakan, kita nggak tahu apa yang kita mau omongkan pada Dia, pada Bapa. Kita orang-orang percaya, kekasih Tuhan, kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita ada Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup kita, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Maka dialah di dalam Roma 6 ayat 26 dikatakan, Dia itu akan membantu, Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh itu sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka kita harus membangun sebuah hubungan, relationship dengan Tuhan sendiri. Dengan kita belajar berdoa, kita mau belajar di dalam Matius 6. Mungkin kekasih Tuhan yang sedang di rumah, yang work from home ya, mungkin bisa membuka Alkitabnya. Mungkin yang sedang di jalan bisa sambil mendengar. Kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15 kita akan baca, di mana dengan judul perikop hal berdoa. Ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ke-9 ini dan sampai ke-13 adalah doa Bapa kami. Ayat ke-9, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 6 yang kita baca, ayat yang ke-5 sampai yang ke-15, di mana dengan judul perikop hal berdoa. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan di dalam pembacaan Matius 6 ini, yaitu bagaimana sikap kita di dalam berdoa. Kita nggak akan banyak-banyak mengambil sebuah poin. Poin yang pertama yaitu rendah hati. Yang ingin Tuhan mau ketika kita berdoa itu dengan rendah hati. Kita berdoa dengan sikap rendah hati, sebab dikatakan di ayat yang ke-5 itu, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka itu sukanya mengucapkan doanya itu yang dilihat orang. Sukanya ya itu menimbang
saya sudah melakukan ini itu Tuhan. Seolah-olah kita di dalam doa kita mau negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah ini itu loh Tuhan. Doa sebagai sarana untuk negosiasi dengan Tuhan. Itu bukanlah suatu sikap yang rendah hati. Kita harus memiliki suatu sikap yang rendah hati. Ketika kita masuk dalam hadirat doa, kita memiliki sikap yang rendah hati. Ini aku Tuhan, apa adanya. Ini aku Tuhan. Dengan segala kelemahanku, aku seperti ini Tuhan. Aku nggak mampu lagi. Nah, dengan kita mau mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita dengan rendah hati kepada Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan juga sama Tuhan, apakah Tuhan itu yang dimau Tuhan ketika kita mau hitung-hitungan? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Mereka mengadakan perhitungan dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas di ayat pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, di mana di situ dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya kan, di mana di situ ayat yang ke-10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini sudah ini kelihatannya udah benar ini. Saya mengucap syukur kepadamu ya Allah. Seberapa banyak kita juga berdoa, kita mengucap syukur, puji Tuhan, puji syukur hari ini bisa bernafas, hari ini masih diberi kesehatan, hari ini dapat melewati hari sepanjang hari, hari ini seperti ini, hari ini dapat berkat ini. Kita mengucap syukur. Tetapi berikutnya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Loh, dikatakan aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai ini. Menyalahkan orang lain malah. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Ya kan? Dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini kalau kita baca seperti ini, berarti orang Farisi ini memberikan nota hutang kepada Tuhan. Tuhan, ini hutangmu padaku. Ini aku sudah melakukan persepuluhan, aku sudah melakukan puasa. Ya kan? Tuhan, kamu harus balas. Apakah demikian kerendahan hati? Tetapi pemungut cukai itu malah berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Inilah kerendahan hati, kerendahan diri yang kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau mengoreksi bagaimana kita mungkin yang lalu-lalu kita berdoa, kita dengan segala ketinggian hati kita berdoa dengan menuntut Tuhan untuk supaya Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar pagi hari ini, kekasih Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita tidak mau seperti orang munafik dalam berdoa. Orang munafik itu adalah hidup di dalam kepalsuan. Orang munafik itu orang yang hidup di dalam kepalsuan. Sedangkan kita sudah tahu, tadi saya sampaikan bahwa Allah itu maha tahu. Di dalam sifat Allah, Allah itu maha tahu.
Bagaimana kita ini dapat menutupi kepalsuan hidup kita di hadapan Tuhan, sedangkan Dia itu Allah yang Maha Tahu. Tidak mungkin bisa kita menutupinya. Jangan dikira ketika kita berhasil menutupi Tuhan untuk 1 jam ini, kita bisa menutupi Dia. Karena seolah-olah Dia diam. Dia menghiraukan kepalsuan yang sudah kita lakukan. Tidak, saudara. Dia melihat, Dia tahu. Yang Dia inginkan bagaimana respon kita. Apakah kita mau mengakui dosa kita, mengakui keberdosaan kita? Kalau kita sudah menutupi diri kita, kita hidup dalam kepalsuan, tipu daya itu. Kita mau memberanikan diri untuk menipu Tuhan dengan mengadakan kepalsuan-kepalsuan yang ada. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Dia ada di setiap perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Di kehidupan saya, Tuhan tahu. Sedetik langkah, sedetik nafas pun Tuhan tahu. Tuhan itu tidak ada di Eropa saja. Tuhan itu tidak ada di Indonesia saja. Tuhan tidak ada di Amerika saja. Tuhan tidak ada di Israel saja. Tuhan tidak ada di tempat-tempat tertentu. Tidak. Maka di dalam hari yang telah kita peringati, hari Pentakosta itu, Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri itu, menjangkau setiap tempat, setiap ruang hati kita. Dia ada dimanapun. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Tidak ada suatu tempat yang bisa membuat kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang Maha Hadir. Maka saudara, kekasih Tuhan, kita mau untuk menjalani kehidupan ke depan ini, kita mau mengoreksi. Apakah dalam kita berdoa, kita ini sudah dalam posisi, dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak membawa nota, ya, tidak membawa nota kepada Tuhan. Saya sudah melakukan ini, itu, saya sudah berpuasa, saya sudah seperti yang dikatakan orang Farisi tadi. Tidak. Malah kita mau seperti pemungut cukai. Aku ini orang berdosa, Tuhan. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang tidak mampu, Tuhan. Engkau saja yang mengampuni dosaku. Engkau saja yang memberikanku kekuatan, memberikanku keberanian, memberikanku kemampuan. Seperti mungkin pagi ini, saya juga merasa gak mampu untuk berbicara dengan kekasih Tuhan. Tetapi terus berdoa, meminta hikmat, meminta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita mau untuk datang ke dalam hadirat-Nya dengan kerendahan hati. Tidak seperti orang munafik itu berdoa, yang supaya dilihatnya kita ini orang yang rohani, kita dilihat orang, kita ini orang yang suci. Tidak. Kita mau mengaku diri bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang tebusan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang dicurahkannya, yang menebus dosa-dosa kita. Dan yang kedua, yang terakhir, cukup 2 aja kita belajar pagi ini, nggak banyak-banyak ya kekasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan tenang. Dengan tenang. Kita mau berdoa dengan sikap tenang. Sikap tenang dikatakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita disuruh masuk ke dalam kamar. Kamar itu adalah tempat yang privasi kita. Gak semua orang bisa masuk ke dalam kamar. Gak mungkin kita ada tamu, ayo masuk ke kamarku.
Tidak mungkin kita mau memperbolehkan orang yang tidak kita kenal masuk ke dalam kamar kita. Kamar adalah tempat privasi. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kamar itu juga bukan sesuatu yang crowded, tidak sesuatu tempat yang acak-acakan, berantakan atau bagaimana. Tetapi kamar adalah tempat yang nyaman, tempat yang enak untuk kita tidur, beristirahat. Setelah sehari kita bekerja, kita di luar bekerja, kita masuk ke dalam kamar, itu kan enak, nyaman gitu. Sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Susah, Pak. Mungkin kekasih Tuhan saat ini dalam kondisi yang judek. Judek itu bukan gudeg, tapi judek. Pikiran sudah banyak, pekerjaan menumpuk, masalah banyak, masalah ini belum selesai, ditambah masalah itu, jadinya judek, ya kan? Bagaimana bisa tenang? Tetapi mari kita mau mengontrol ke diri kita. Kita mau mengadakan pengontrolan diri. Sebab di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya. Seperti saya tadi katakan bahwa sikap hati kita menentukan kita mempercayai Tuhan. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup. Di situ terletak kekuatan kita. Maka kita harus tahu, kita sudah diingatkan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Ketika kita tahu, kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita akan dapat mengontrol kekhawatiran, mengontrol yang judek itu tadi dalam diri kita. Sehingga ketika kita mau masuk dalam hadiratnya, kita mau bawa setiap masalah kita mau bawa pergumulan kita. Sebetulnya juga Tuhan sudah tahu setiap pergumulan kita. Tetapi bagaimana respon kita, reaksi kita ketika kita mau datang, duduk, tinggal diam dalam hadiratnya. Kita mau dengan tenang. Sebab dikatakan Yesaya 30:15 bahwa dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Di situ terletak kekuatan kita. Dengan tinggal tenang dan percaya, bukan dengan gerusa-gerusu, bukan dengan kecemasan kita, kekhawatiran kita. Malah kalau kita diliputi kecemasan, kekhawatiran, kita akan menjadi lemah. Iman kita akan semakin kecil, hilang. Bahkan iman kita sudah tidak dapat mempercayai Tuhan lagi. Katanya Tuhan itu ada. Katanya Tuhan itu mengerti, Tuhan tahu. Mana buktinya? Malah kita mempertanyakan Tuhan, seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan. Seperti tadi dikatakan, kamu berdoa seperti kamu tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak mengenal Bapamu. Bagaimana kita bisa berdoa? Maka hal yang kedua yang kita mau belajar ini, yaitu kita mau masuk hadiratnya dengan doa itu, kita mau tenang. Walaupun masih ada masalah, itu masih ada, pergumulan itu masih ada, kita mau mengontrolnya. Kita mau menyerahkan kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Dia.
Karena kita kenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita puja. Dia adalah Allah yang hidup. Dia itu ada Allah yang ada di setiap detik, setiap langkah, setiap pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, Dia ada di sana. Bagaimana bisa kita berdoa dalam kondisi yang tidak tenang? Kita nggak akan bisa berdoa kalau kondisi kita itu nggak tenang. Kondisi kita itu carut marut dengan keadaan hidup kita, dengan segala pergumulan. Ketika kita datang berdoa dengan kondisi yang gelisah, tidak bisa percaya kepada Dia, di situ adalah menjadikan kekejian bagi Allah. Karena apa? Yang kita ucapkan itu tanpa iman. Di mana Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Nya dengan rendah hati dan dengan hati yang tenang. Ketika kita berdoa dengan hati yang penuh amarah pun, kita tidak akan bisa melihat betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya Tuhan itu sendiri. Menjadi ayat penutup kita, yaitu ayat yang singkat, ayat yang mudah dihafal bagi kita. Dan ini ayat yang saya sangat hafal ini, yaitu di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di mana dikatakan, tetaplah berdoa. Cukup dengan 2 kalimat, tetaplah berdoa. Di mana dalam bahasa Inggrisnya yaitu pray without ceasing, berdoa tanpa henti-hentinya. Kita berdoa itu tanpa henti-hentinya. Kita tidak putus dalam berdoa, terus berdoa terus tanpa henti-hentinya. Kita mau berdoa dengan sikap hati yang rendah hati, dengan kondisi sikap hati, sikap yang tenang. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran pada pagi hari ini dapat menguatkan setiap pada kita, dapat bagaimana kita berjalan ke depan bersama Tuhan sendiri. Kita mau dituntun dengan Roh Kudus. Kita mau terus intim dengan Dia, sebab Dia mengasihi kita, mengasihi kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih Tuhan, tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Anda bisa bertanya, Anda bisa berdiskusi berkaitan dengan belajar berdoa yang disampaikan oleh Pak Gary tadi. Anda bisa bergabung melalui telepon 0315046000, SMS WA di 0813 330 60.000. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan Pendeta Gary Giantanto dari JKI House of Kana. Dan kekasih Tuhan, jangan lupa bahwa JKI House of Kana membuka pintunya untuk Anda bisa beribadah bersama dengan JKI House of Kana. Anda bisa hadir di ibadah bersama dengan JKI House of Kana di hari Minggu jam 10 pagi di Ruko RMI F26. Sekali lagi, tiap hari Minggu jam 10 pagi di Ruko RMI F26. Atau mungkin Anda ingin didoakan secara pribadi atau konseling, Anda bisa hubungi di 0899 04
6008. Sekali lagi 0899 04 6008. Baik, tadi Pak Gary menyampaikan tentang belajar berdoa, bagaimana Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan ketika kita menghampiri Dia dalam doa, sikap yang harus kita miliki adalah rendah hati dan tenang. Ya. Ngomong rendah hati ini berarti sikap, ini bicara sikap hati, Pak Gary ya. Orang sikap. Kan tidak bisa, ini kan yang tahu hanya Tuhan dengan kita ya. Kita. Nah, itu dia. Karena berdoa itu kan lebih kepada kita pribadi, kekasih Tuhan, pribadi dengan Tuhan sendiri. Iya. Ada orang-orang yang ketika berdoa mereka sikapnya istilahnya berlutut, atau ada bahkan yang sampai tersungkur begitu, Pak. Tetapi apakah itu cukup mewakili kerendahan hati juga atau bagaimana, Pak? Mengenai apa yang kita lakukan, sikap kita mau, sekalipun ya kita mau tersungkur sampai seperti apapun, tetapi dengan tinggi hati, dengan membawa, seperti tadi saya katakan, kita membawa nota kepada Tuhan supaya doa kita dikabulkan. Punya agenda. Nah, itu bukan suatu hal yang berkenan sebetulnya juga. Tetapi kita lebih kepada hati kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik. Jadi tidak ada motivasi-motivasi yang salah begitu ya? Iya. Kalau kita bicara kita mau tersungkur, kita mau berlutut, itu kan mungkin secara bisa dikatakan secara sikap tubuh ya. Sikap tubuh atau mungkin sebagai gaya, itu aksesoris lah, kalau itu kan sebuah hal yang, tetapi yang Tuhan mau, kalau puji Tuhan bisa dilakukan, semuanya bisa dilakukan secara komplit ya. Monggo. Iya. Dengan sikap diri kita tersungkur, kita menangis dengan rendah hati, dengan tenang, itu betapa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Baik. Jadi rendah hati. Tadi Bapak sempat singgung bahwa kita tidak punya agenda maksa Tuhan supaya doa kita dikabulkan. Padahal orang berdoa itu pengennya doanya dikabulkan loh, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Nah, kalau kita melihat, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, begitu tidak suka dengan orang Farisi yang tadi seperti dikatakan. Tetapi Tuhan memberikan suatu pujian kepada orang yang pemungut cukai tersebut, bahwa dia mengaku dosa. Aku ini orang yang berdosa, ya kan? Bukan seperti orang Farisi. Aku sudah berpuasa, saya sudah memberikan persembahan, saya bukan pembunuh loh, saya bukan pezina, ya kan? Saya seolah-olah seperti juga Tuhan, saya sudah berseru-seru demi namamu, malah dikatakan aku tidak mengenal engkau. Nyala semua engkau membuat kejahatan. Waduh, itu kalau itu ngeri itu, Pak ya, kalau sampai kita dapat kalimat itu, Pak. Nah, kita tidak dikenal Tuhan karena kita membawa sebuah agenda. Karena begini, terkadang apa yang baik menurut kita itu tidak baik untuk Tuhan. Itu bukan merupakan kehendaknya. Kalau kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita pun, kalau Tuhan nggak mengizinkan, Tuhan nggak berkehendak, kita bisa apa? Kita ini adalah ciptaan. Kita bukan pencipta, kita ini ciptaan. Justru kita ini lebih kepada tunduk kepada Sang Pencipta. Apa katanya pencipta, apapun jawaban doanya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh protes ya, Pak. Baik. Kemudian bicara tenang, Pak, rendah hati dan tenang. Dua hal ini yang kita pelajari di hari ini ya, tentang belajar berdoa. Ketika orang biasanya berdoa itu kalau ada masalah, itu problemnya, Pak. Nah, ketika ada masalah itu kan orang nggak bisa tenang, Pak. Nah, jadi bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan dengan berbagai macam
yang ada masalah, pergumulan dan pengen dijawab sama Tuhan, tapi dengan kondisi yang tenang itu bagaimana caranya? Nah, seperti tadi saya sampaikan juga kita harus mengontrol emosi kita, mengontrol emosi. Mungkin kita sedang marah, kita mungkin sedang yaitu tadi judek, kita mungkin dalam kondisi pergumulan yang berat. Kita harus mengontrol. Kalaupun kita nggak mengontrol, kita mau datang dalam doa, kita nggak usah berucap apa-apa. Kita mau diam aja dalam doa. Saya pernah doa diam gini, nggak ngerti harus ngomong apa, bukan males ngomong seperti apa, tapi nggak bisa ngomong. Mau ngomong kita apa diam lagi? Lah. Kita mau diam, kita mau kita diam, kita nangis, kita mau mengeluarkan air mata. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan itu. Kalau kita kondisi kita tahu saat ini kita nggak tenang ya, cukuplah masuk dalam hadirat itu dengan diam. Masuk dalam doa itu dengan diam, dengan menutup kata-kata kita. Nah itu Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu. Kita pun kalau kita berdoa kita nggak teriak-teriak. Kita nggak perlu, kita nggak pakai speaker besar. Tuhan, soalnya kita mau meluapkan amarah kita. Kita cukup meluapkan amarah kita mungkin dengan pujian, ucapan syukur. Kita mau meluapkan emosi kita dengan penyembahan, dengan pujian, nyanyian, mazmur kita kepada Dia. Kita kadang-kala kita ini kita nggak tahu cara kita meluapkan emosi kita. Kalau mungkin kita diajar ya, kalau kita ada suatu kita mau meluapkan, datang kita pergi ke pantai, pandang lautan di pantai, kita mau teriak di situ. Soalnya kita meluapkan kan? Segala emosi kita di situ ya. Nah, kita teriak di pantai itu. Karena itu kan tempat yang luas, teriakan kita tidak mengganggu orang-orang. Kita mau teriak sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Tapi kita mau di dalam kebenaran firman, kita mau berdoa itu kita tidak meluapkan itu dengan cara yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin dengan pujian kita nyanyi sambil menangis, sambil sorak-sorak kegirangan, atau dengan bagaimanapun ekspresi kita. Tuhan tahu. Tuhan disenangkan dengan ekspresi kita yang tulus, murni, rendah hati itu tadi. Baik. Kita akan mendapatkan ketenangan, sebab di dalam ketenangan itu dikatakan di situ terletak kekuatan kita. Jadi tenang itu kan kembali lagi hati juga ya. Itu bicara hati tenang. Ya kembali lagi mau diam, gak usah ngomong apa-apa, Tuhan sudah tahu. Nah, kalau kita mau doa. Kita mau doa ini, waktu kita doa ini, sebelum kita tutup mata, lipat tangan, atau apa? Lipat mata, tutup lipat kebalik mata, gitu. Kebalik ya. Nah, lipat mata, tutup tangan loh. Nah, kita mau melakukan itu, Tuhan sudah tahu. Ya. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang dijadikan pertanyaan bagi banyak orang. Loh kalau Tuhan sudah tahu semua masalah saya, kebutuhan saya, pergumulan saya, jadi buat apa lagi saya berdoa? Nah bagaimana nih Pak? Tadi sampaikan, kita dicipta Allah untuk sebagai penyembah yang benar. Kita berdoa, kita mau meluapkan emosi kita yang benar, emosi dalam tanda kutip ya, kekasih Tuhan. Emosi di sini saya bicara emosi yang berkenan. Emosi yang kita luapkan itu ekspresi kita memuliakan Tuhan. Nah, makanya kita berdoa, cobalah kita mau berdoa dengan tidak membawa nota-nota itu tadi kepada Tuhan. Kita mau berdoa karena kita harus tahu kita dicipta untuk sebagai penyembahnya. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita jadi penyembah yang benar. Kita dicipta seperti itu. Maka dalam doa, kita berdoa, kita mau
namanya Tuhan saja yang dimuliakan. Kita memuji kebesarannya, kita memuliakan keagungannya, kejayaannya, segala penciptaannya, segala apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan dia. Kadang-kala kita juga bersyukur mungkin. Jadi bukan minta-minta aja ya, berdoa ya. Nah, bersyukur itu kita juga bisa mungkin kita berpikir kita bersyukur itu kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu sampai saat ini. Tetapi kita pernah nggak bersyukur? Kita berterima kasih atas apa yang akan Tuhan kerjakan. Karena apa? Ketika kita mau mengucap syukur berterima kasih atas apa yang akan Tuhan kerjakan, berarti kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita ke depan yang kita nggak tahu, yang mungkin masih gelap, nggak ada corak-corak kehidupannya, masih belum ada, kita nggak tahu. Kita gantungkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan corak-corak kehidupan bagi kekasih Tuhan, indah, sempurna adanya. Amin. Oke. Baik, jadi tetap kita harus berdoa, karena berdoa bukan hanya minta ya, bersyukur. Di situ penyembahan kita. Ya. Oke. Pak, ada orang-orang yang ketika ada orang yang heran lihat, kok bisa orang berdoa ada yang 1 jam, 2 jam begitu. Tapi ada orang yang bingung, setelah 5 menit bingung lagi mau ngomong apa ya. Nah, itu tadi bisa membantu mungkin ya. Ucapan seperti syukur. Tadi juga bagaimana, saya Pak? Katakan di dalam Roma tadi ya kan. Roma di dalam Roma 6 surat Roma 6 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, diri setiap umat orang percaya, di situ kita sudah dikaruniai Roh Kudus. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Kita adalah bait Allah. Di situ ada Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Maka ketika kita berdoa, kita nggak usah lihat jam, kita nggak usah tahu. Kita mau planning, aku mau doa 1 jam ya hari ini ya. Saya mau doa semalam suntuk ini. Biarlah mengalir dengan sendirinya. Kita mau berdoa, kita memuji kebesarannya, memuliakan Dia. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau memberikan mungkin meluapkan unek-unek kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau ngapain sama Tuhan, terserah. Kita mau gaya bebas dengan Tuhan. Itu seekspresi mungkin kita, seekspresi kita sendiri. Karena pribadi lepas pribadi kita kekasih Tuhan beda tidak sama caranya. Nah, kita tidak sama. Saya sendiri dengan mungkin Kak Wahyu juga berbeda tipenya, ya kan? Mungkin dalam doa kita juga berbeda, tetapi esensi yang Tuhan mau yaitu dengan kerendahan hati dan hati yang tenang, kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus itu tadi. Jadi bukan masalah tadi seperti saya katakan, bukan masalah beratnya berapa ini, berapa lama, kata-katanya bagaimana gitu ya, panjangnya seberapa kalimatnya, isinya apa, tidak. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kata-katamu, tidak seberapa berat doamu, tidak. Tuhan yang mau, Tuhan mau hatimu bagaimana. Kita mau datang dengan kerendahan hati, dengan sikap yang tenang. Sebab dengan sikap tenang di situ kita mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Kita mau di sana ketika kita dengan tenang, di situ kita mengekspresikan iman kita kepada Dia.
Oke, baik. Kekasih Tuhan, itu beberapa hal yang basic tentang doa. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan belajar berdoa ini. Mungkin saya doa 5 menit langsung ngantuk gitu. Mungkin Anda mengalami itu. Anda bisa berbagi juga bersama dengan kami. Atau Anda bisa bersaksi bagaimana ketika Anda menerapkan doa dengan rendah hati dan tenang ini, ada terobosan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Atau bahkan sebaliknya, gak dijawab-jawab sudah belasan tahun atau puluhan tahun, Anda juga bisa berbagi bersama dengan kami. Dan ini ada beberapa kekasih Tuhan yang bergabung, Pak, untuk minta didoakan. Nanti juga Pak Gary akan berdoa buat kekasih Tuhan ya. Silakan Anda bisa menyusul bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda, dan kami akan kembali sesaat lagi. Kami sedang berbincang tentang belajar berdoa. Silahkan kekasih Tuhan, Anda pun bisa bergabung untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Gary tadi. Atau mungkin Anda ingin didoakan, silahkan. Mungkin ketika on air gini Anda sungkan atau malu mau menghubungi, mau didoakan secara pribadi, Anda bisa hubungi GKI House of Kana di 0899 04 6008. Dan Anda juga diundang untuk hadir dalam ibadah Minggu jam 10 pagi di Ruko RMI F26. Jadi tetanggaan sama Radio Sangkakala ya. Ibadah Minggu jam 10 di Ruko RMI F26. Baik, Pak Gary, ada pertanyaan dari nomor belakang 4505. Shalom Pak, terima kasih untuk pelajaran tentang berdoa. Pak, bolehkah kita berdoa berulang-ulang untuk hal yang sama, atau sebaiknya kita hanya minta satu kali saja, setelah itu kita pasrah sama Tuhan? Silakan Pak Gary. Ya, dimana kita berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang tadi saya sampaikan, kita komunikasi dengan Tuhan itu dengan sikap rendah hati dan dengan sikap yang tenang. Mengenai isi, kita mau berdoa bagaimana, isinya apa, yang tahu pribadi kekasih Tuhan, pribadi saya dengan Tuhan. Jadi apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan daripada setiap kekasih Tuhan, dapat kekasih Tuhan utarakan, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Walaupun sebetulnya Tuhan itu tahu, tetapi biarlah apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi kerinduan hati kita, kita mau sampaikan dengan Tuhan seluas-luasnya, se-ekspresif mungkin. Tidak ada batasannya dengan Tuhan. Sebab memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau menyampaikan secara berulang-ulang, kita kelihatannya monoton ya. Itu hanya perasaan kita. Tetapi biarlah itu semuanya lahir, semuanya itu timbul dari kerinduan hati kita. Kita mau berkomunikasi dengan Bapa sendiri, dengan Tuhan Yesus itu. Demikian. Oke, jadi boleh, mau sekali boleh, mau berulang juga boleh begitu. Silakan. Se-ekspresif mungkin daripada pribadi kekasih Tuhan. Oke, baik. Pak, bicara tentang tadi masih sebelum kita jeda tadi, Bapak katakan kadang-kadang kita ini tidak tahu bagaimana harus berdoa atau mesti ngomong apa sama Tuhan dan diam begitu ya. Karena ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Nah, kan ada di antara kekasih Tuhan mungkin yang bingung, Pak, terus saya diam itu saya ngapain gitu? Mungkin bisa diceritakan secara praktisnya, Pak. Ya, ketika kita diam, mulut kita diam. Yang kita maksud mungkin mulut kita diam. Mulut kita diam, nggak ngomong apa-apa. Tidak terbuka, tidak mengeluarkan satu huruf pun tidak. A aja susah, apalagi B, ya kan? Nah, tetapi di dalam hati ini ada suatu kita bisa ngomong kan dalam hati ini. Kita mau ngomong, kita mau ada keluh kesah apa, di dalam hati ini ada suatu suara. Ini bukan di dalam
hal yang gaib ya. Tetapi memang kondisi kita ketika secara fisik kita tidak terbuka, kita nggak bisa ngomong, tapi dalam hati kita ini ada suatu kepedihan mungkin, ada suatu luka. Tetangga kita aja nggak tahu, betul. Saudara kita aja nggak tahu, orang tua saja kita nggak tahu. Tetapi yang ada di dalam hati yang sedih, yang pedih ini, yang luka ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang luka, apa yang pedih. Tuhan tahu. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita tidak bisa utarakan huruf-huruf dunia, kita nggak bisa utarakan. Kita hanya diam atau bahkan kita menangis. Kekasih Tuhan meneteskan air mata. That is enough. Tuhan tahu air matamu ini untuk kepedihanmu, itu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan menampung setiap air mata kita dalam kirbat-Nya yang kudus. Jadi walaupun ketika kita berat untuk berkata-kata dalam katakanlah bahasa dunia ini, tetapi kita mau berkata-kata dalam hati kita, dalam segala ekspresi apa yang ada dalam kondisi tubuh kita ya, air mata atau gaya-gaya kita yang menunjukkan bahwa kita ini butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tahu. Di situ Tuhan disenangkan. Tuhan turun tangan. Demikian. Baik. Jadi Roh Kudus itu melampaui apa yang kita tidak bisa lakukan, tidak bisa kita katakan. Baik, Pak Gary, saya akan bacakan beberapa yang sudah bergabung. Mungkin bisa sambil disapa, sambil nanti diberikan penguatannya. Ada beberapa yang ingin didoakan Pak di program ini. Karena biasanya banyak kekasih Tuhan bergabung di jam 9 tuh minta didoakan. Nah, ini nanti Pak Gary akan berdoa juga buat kekasih Tuhan ya. Baik. Ada ini Pak yang bergabung meminta didoakan supaya tulang punggung belakangnya disembuhkan Tuhan, karena kalau buat berdiri lama tuh nyeri. Ya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa, kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Om Bapa yang saat ini ada dalam tulang belakang yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan. Mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Bapa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya, iman kami percaya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Biarlah Engkau sembuhkan sehingga dapat berjalan kuat, berjalan berdiri kuat. Semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus menerima kesembuhan, menerima pemulihan, menerima apa yang sempurna daripada Engkau. Haleluya, amin. Kemudian ada Ibu yang bergabung juga, mohon dukungan doa Pak untuk anak-anaknya IRS dan Yes yang butuh pekerjaan dan juga pendamping hidup. Bapa, kami juga bersatu hati Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus untuk Ibu yang saat ini berdoa untuk anak-anaknya. Kami mau bersatu hati Bapa. Biarlah Engkau bukakan pintu-pintu pekerjaan baru,
pekerjaan-pekerjaan yang berkenan, pekerjaan-pekerjaan yang daripadamu, dan Engkau berikan pendamping hidup yang daripada Engkau, yang dapat menuntun setiap anak-anak daripada Engkau juga berkati keluarga besar daripada Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat-Mu Bapa di dalam mendidik, dalam merawat, menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Engkau berikan hikmat-Mu Bapa, Engkau berikan penghiburan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau terus memberikan kekuatan penghiburan selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, berikutnya ada Bapak juga yang bergabung. Shalom Pak, mohon didoakan agar mata kanannya yang tertutup selaput dipulihkan kembali. Bapak, kami bersatu hati Bapak. Biarlah penglihatan Pak yang saat ini ada selaput yang menutupnya Bapak. Biarlah dalam nama Yesus, Engkau Allah, Engkau yang menyingkirkan, Engkau yang membuang setiap selaput yang tertutup Bapak, sehingga mata daripada Pak dapat melihat dengan baik, sempurna adanya. Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan, kesembuhan Bapa, Engkau berikan penghiburan Bapa, Engkau berikan sukacita damai sejahtera-Mu Bapa bagi Pak. Engkau berikan Bapa jalan-jalan yang terbuntu Bapa, Engkau buka jalan Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak hanya kesembuhan mata yang terjadi, tetapi pemulihan hidup terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nama-Mu semakin saja dimuliakan di dalam kehidupan Pak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Amin. Baik, ada Cilandak KKO Jakarta Selatan menyapa. Shalom, selamat pagi Pastor Gary. Shalom. Mohon dukungan doa untuk usaha atau pekerjaan di bidang kargo, karena saat COVID-19 ini kena dampak drop Pak. Terima kasih juga buat Radio Sangkakala, luar biasa dalam pelayanan di radio ini Pak Gary. Tuhan memberkati. Ya. Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapak untuk Bapak yang saat ini di dalam kondisi pandemi saat ini Bapak. Engkau tahu Bapak setiap segala kesusahan, setiap ada kekasih-kekasih Tuhan. Engkau tahu setiap segala pergumulan kami Bapak. Memang tidak ada yang mudah di akhir-akhir ini Bapak, tetapi biarlah Bapak kami boleh melihat terang cahaya-Mu. Kami boleh melihat terus, melakukan terus juga terang cahaya-Mu Bapa. Biarlah Engkau berikan kemudahan Bapa, Engkau berikan kemudahan bagi apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya Bapa. Engkau saja yang membuatnya berhasil. Engkau membuka jalan Bapa. Engkau berikan hikmat-Mu Bapa, apa yang harus dikerjakan oleh Bapa, apa yang harus dikerjakannya, apa terobosan-terobosan apa, hal-hal baru apa untuk dapat terus mengembangkan usaha kargonya Bapa. Biarlah apa yang dikerjakannya Bapa, nama-Mu saja yang terus dipermuliakannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah boleh Engkau dapati setia, biarlah boleh Engkau dapati terus mengandalkan Engkau, berharap penuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa terus melawat, menjamah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda yang bergabung dan mohon dukungan doa nanti akan didoakan oleh Pak Gary. Dan nanti kalau mungkin tidak semua bisa di cover, bisa hubungi nomor yang saya sebutkan tadi ya, di 0899 04 6008.
1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan GKI House of Kana. Pagi hari ini bersama dengan Pendeta Gary Giantanto, belajar tadi tentang belajar berdoa dan langsung praktek ini, kekasih Tuhan. Anda juga jangan lupa di rumah juga berdoa. Kalau Anda minta dukungan doa, Anda di rumah juga ikut berdoa ya ketika Pak Gary berdoa untuk Anda. Dan jangan lupa juga kalau mungkin Anda ingin didoakan secara pribadi atau konseling secara pribadi, Anda bisa hubungi Gereja GKI House of Kana di 0899 04 6008. Dan juga Anda diundang hadir dalam ibadah raya Minggu jam 10 pagi di Ruko RMI F26 Surabaya. Baik, Pak Gary, ada Oma umurnya 81. Iya. Luar biasa ya. Masih bisa SMS. Gak tahu ini nyuruh cucunya atau Oma sendiri ya. Ya, mohon mohon dukung doa supaya diberi mujizat kesembuhan dari mah kronis, sakit perut, bronkitis, batuk, juga darah tinggi dan komplikasi banyak sekali. Supaya sehat dan kuat kembali, diberi damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Shalom Oma. Mari kita berdoa ya Oma. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan akan jamah apa yang menjadi kerinduan Oma. Tuhan tahu. Mari kita satukan hati Oma. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saat ini kami berdoa dengan Oma. Bapa, di mana di dalam usianya yang 81 ini Bapa, Engkau mengaruniakan umur yang panjang, Engkau mengaruniakan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa. Kami puji syukur Bapa, kami boleh berjumpa dengan Oma. Kami bersatu hati Bapa. Kami berdoa Bapa, apa yang menjadi keinginan kerinduan hatinya Bapa, Engkau tahu Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan Bapa, Engkau berikan kesembuhan Bapa. Apa yang sedang sakit, apa yang sedang dialami Bapa, di mana ada mah, ada mah yang sakit Bapa, ada darah tinggi, tensi yang kurang baik ya Bapa. Engkau jamah Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Bapa. Dan kiranya Allah Roh Kudus Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan penghiburan Bapa bagi keluarganya Bapa. Engkau berikan penghiburan, damai sejahtera di dalam keluarga besarnya ya Bapa. Biarlah setiap keluarga, anggota keluarganya Bapa, dapat menikmati Engkau, menikmati kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berikan penghiburan di dalam usia yang lanjut ini ya Bapa. Biarlah semakin nyata kemuliaan-Mu, semakin nyata kebesaran-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita coba ke penelpon. Kalau ini harus pakai headset Pak. Oke. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Ibu. Halo. Iya. Iya, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Naomi. Langsung dengan Pastor Gary. Ya, shalom. Yang doa. Ya. Pedut saya. Apa Bu? Suaranya putus-putus Bu. Pedut yang buat mengajar itu. Gimana? Buat cucu. Oke. Buat cucu ya. Cucu, oke. Yang namanya Teddy. Namanya. Langsung dengan Pastor Gary. Ya, shalom. Yang doa. Ya. Pedut saya. Apa Bu? Suaranya putus-putus Bu. Pedut yang buat mengajar itu. Gimana? Buat cucu. Oke. Buat cucu ya. Cucu, oke. Yang namanya Teddy. Dia dapat jalan dan bicara. Ya. Dapat apa Bu? Dapat berjalan dan berbicara. Saya sering sakit, tapi saya berjalan. Juga lengannya itu. Gimana Bu? Gimana? Kurang jelas? Sering sakit. Sering sakit?
Cucunya ibu sering sakit? Bukan, cucu saya enggak dapat jalanan. Suaranya putus-putus sih, Bu. Kenapa? Suaranya putus-putus. Gimana, Bu? Cucu saya minta berdoa ya supaya cepat jalan. Oh, supaya jalan, Mbak. Oke. Ya. Baik. Juga saya berdoa, Pak. Ya. Bu. Baik, itu saja, Ibu. Ya. Baik, Bu Naomi bisa berjalan, cucunya juga bisa berjalan dan berbicara, begitu ya? Ya, namanya Oke, baik. Ya. Oke. Jangan ditutup dulu, Bu ya. Kita berdoa sama-sama di udara. Ya. Shalom, Bu Naomi. Mari kita satukan hati, kita berdoa meminta kasih karunia Tuhan menjamah Bapa, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersatu hati, Bapa, kami berdoa, Bapa, di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, Bapa. Bapa, Engkau tahu, Engkau melihat saat ini di mana berada dengan segala keberadaannya, dengan segala kelemahannya yang ada, Bapa. Kiranya, Bapa, Engkau menjamah, Bapa, supaya dapat berjalan kembali, Bapa. Dapat kuat lagi, Bapa, mendapatkan kekuatan daripadamu, ya Bapa. Engkau berikan penghiburan, Bapa. Engkau berikan sukacita damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Terus melingkupi kehidupan dari Bu, ya Bapa, di dalam menjalani perjalanan kehidupan ke depan, Bapa. Dan kami percaya, Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu terjadi, Bapa. Kuat kuasa-Mu menjamah, Bapa, sehingga Bu dapat berjalan kuat kembali, menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa. Dan juga untuk cucunya Bapa saat ini, Bapa, Engkau berikan juga kekuatan untuk dapat berjalan, dapat berbicara, dapat melakukan segala aktivitas-aktivitas yang dapat memuliakan nama-Mu saja, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau juga berkati keluarga besarnya, Bapa. Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan sukacita, Bapa, melimpah-limpah, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami perlu Engkau di setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau di setiap nafas kehidupan kami, Bapa. Biarlah nama-Mu saja semakin dipermuliakan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Sama-sama berkati Ibu. Ya. Baik, berikutnya Pak Gary ada minta didoakan supaya hernianya disembuhkan tanpa operasi, Pak. Ya. Silakan, Pak. Shalom, selamat pagi untuk biarlah Tuhan dapat terus berkarya dalam kehidupan Tuhan, menjamah setiap apa yang menjadi pergumulan dari kita. Satukan hati, kita berdoa, kita memohon belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Saat ini kami bersatu hati, Bapa, dengan dimanapun dalam segala keberadaannya, Bapa, di dalam segala kelemahannya, Bapa. Engkau menjamah, Bapa. Engkau menjamah apa yang sakit, Bapa. Engkau bisa menyembuhkannya, Bapa. Engkau juga memulihkan hernianya, Bapa, yang saat ini, Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Bapa. Biarlah Engkau jamah, Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Bapa. Dan biarlah dapat melihat karya mujizat-Mu yang nyata, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Biarlah apa yang menjadi pergumulan Engkau dapat memberikan jalan keluar, Bapa. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikutnya ada yang mohon dukungan doa untuk sakit pinggang sebelah kanan. Setiap bangun pagi sakit nyeri, Pak, di pinggangnya. Juga untuk adiknya yang mengalami galau dan stres di masa COVID ini dan tidak betah berlama-lama tinggal di rumah, supaya dia memiliki sukacita betah di rumah dan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Ya, Pak
saudaranya yang saat ini sedang mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa bersama dengan kekasih Tuhan dan saudaranya ya Bapa, yang saat ini Bapa, di mana Pak sedang mengalami sakit pinggangnya ya Bapa. Ya Allah, Engkau jamah Bapa, Engkau pulihkan Bapa, Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kekuatan Bapa, Engkau berikan penghiburan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami melihat ada perkara-perkara yang ajaib terjadi Bapa. Tidak ada yang mustahil Bapa. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Engkau sanggup Bapa. Engkau memulihkan, Engkau mengangkat Bapa setiap sakitnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga untuk saudaranya Bapa yang saat ini dalam kondisi yang Engkau yang maha tahu, Engkau yang tahu Bapa apa yang dibutuhkannya Bapa. Di dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi yang pandemi ini ya Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau berikan penghiburannya Bapa, Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya, dan kami percaya Bapa, apa yang menjadi jalan-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan setiap pada kami dan di dalam kehidupan saudara Pak Budiono. Terima kasih Bapa, kami terima segala yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita coba lagi ke penelpon. Salam Sangkakala, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Nama Endang Pak Ibu. Dengan? Silakan dengan Pak Geri langsung. Mau minta doa sakit ombak, asam urat, kolesterol, diabetes, juga punggung sampai kita bagikan sakit Mbak Ayu. Ya, jelas Pak Geri? Jelas ya, oke, baik. Silakan Pak Geri. Ya, shalom. Ya, Shalom. ya selamat pagi. Ya, kondisi yang prima. Kalau boleh tahu, saat ini sedang di kondisinya seperti ini. Mari kita berdoa ya, kita minta belas kasih Tuhan, biar Tuhan menjamah, Tuhan bisa pakai setiap orang, dapat membantu. Bapa surga, kami bersatu hati Bapa saat ini, pagi hari ini Bapa, bersama yang saat ini sedang dalam segala kelemahannya ya Bapa, di mana ada sakit asam urat, kolesterol, diabetes, sakit di punggungnya ya Bapa. Engkau jamah Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Bapa, Engkau normalkan kembali Bapa. Biarlah karya ajaib-Mu ya Bapa, kasih karunia-Mu yang melimpah Bapa, Engkau jamah Bapa, Engkau pulihkan, Engkau normalkan kembali Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, dan juga Engkau berkati keluarga besarnya ya Bapa, di dalam kuat kuasa tangan-Mu, pemeliharaan-Mu nyata Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Sama-sama Oma Indah. Sama-sama Oma, Tuhan Tuhan Yesus berkati ya. memberkati. Baik, berikutnya Pak Geri, ada Saudari Septi. Mohon, Shalom Pak Geri, mohon bantu doa untuk diberikan jodoh, pasangan hidup yang seiman, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, bertanggung jawab, dan sudah bekerja. Dan supaya pekerjaan Saudari Septi juga diberikan pertolongan dan terobosan. Ya, Shalom Saudara Septi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Bapa, kami berdoa bersatu hati Bapa bersama Saudari Septi ya Bapa saat ini Bapa. Di dalam dimanapun keberadaan Saudari Septi berada Bapa. Bapa, Engkau lihat Bapa apa yang menjadi pergumulannya ya Bapa. Biarlah Engkau menjawab setiap pergumulannya ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hatinya ya Bapa, yang saat ini ingin bertemu dengan jodoh yang sudah Engkau tetapkan Bapa.
Biarlah Engkau memberikan jodoh yang terbaik, yang sempurna Bapa daripada Engkau. Engkau berikan pendamping hidup yang seiman, pendamping hidup yang dapat membawa Saudari Septi semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau, takut akan Engkau Bapa. Engkau berikan seorang imam yang tangguh, yang takut akan Engkau, yang berserah penuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau buka jalan Bapa untuk setiap segala apa yang dikerjakannya. Engkau buka jalan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan daripada Saudari Septi hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu Lani mohon bantu doa supaya Tuhan berkati usaha tokonya juga kos-kosannya Pak, supaya dikirimkan pembeli untuk tokonya dan anak-anak kos yang baik. Shalom, selamat pagi Ibu Lani. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati Bapa. Kami berdoa bersama Ibu Lani ya Bapa. Di dalam segala pergumulannya ya Bapa, dalam segala kelemahannya yang ada Bapa, biarlah Engkau Allah yang berkuasa, Engkau menjamah setiap apa yang dikerjakan oleh Bu Lani Bapa. Engkau buat berhasil, dan melalui pekerjaan tangan-Mu Bapa, nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Engkau buat berhasil, Engkau buka jalan Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi Bapa, Engkau juga berkati Bapa apa yang keluarganya Bapa, Engkau berkati, Engkau limpahkan penghiburan-Mu, Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita coba kembali ke penelpon Pak. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Pagi. Dengan Ibu Bu siapa? Wahyu Iya. dan Pak Teta. Ya. Iya. Saya Oma W. Oma W. Usia saya 80. Wow. Kalau malam nggak bisa tidur, tapi kalau siang ngantuk. Ini kepalanya pusing, Iya. lehernya kaku, kakinya buat jalan berat, matanya juga nggak bisa membaca firman. Tolong bantu doa supaya saya bisa membaca firman lagi. Terima kasih Pak Pendeta Ya, Oma. dan Pak Wahyu. Sama-sama Oma W. Jangan ditutup teleponnya ya. Doa bersama Ya. dengan Pak Geri ya, Pendeta Geri ya. Ya. Baik. Shalom Mama W. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya Oma. Ya. Ya, Bapa Surga, terima kasih Bapa. Kami saat ini bersatu hati Bapa dengan Oma W Bapa. Di mana segala keberadaan Oma W berada, Engkau tahu, Engkau melihat Bapa. Engkau jamah Bapa penglihatannya Bapa, sehingga dapat membaca firman-Mu. Kerinduan Oma W Bapa membaca firman-Mu. Yalah, ya firman-Mu adalah yang pelita, terang Bapa bagi setiap jalan Oma W Bapa. Biarlah dapat meneranginya Bapa. Engkau berkati Bapa, Engkau juga dalam segala kelemahan fisik yang ada Bapa, biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan dapat tidur, dapat beraktivitas dengan baik Bapa. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan Bapa. Engkau berikan kekuatan Bapa, Engkau berikan damai sejahtera-Mu, Engkau berikan pemulihan Bapa bagi keluarga besarnya Bapa. Engkau juga berikan damai sejahtera Bapa bagi keluarganya ya Bapa. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa di dalam keluarga Oma W ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau jamah setiap kerinduan Oma W Bapa. Engkau dengar doa Oma W Bapa. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu melimpah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus memberkati terima Oma. kasih Pak Wahyu. Sama-sama Oma, Tuhan berkati, sukacita dan sehat selalu ya. Baik, mohon maaf untuk kekasih Tuhan, beberapa pokok doa tidak bisa dibacakan di udara. Nanti Anda bisa langsung mengirimkan pokok doa Anda kepada nomor konseling dari JKI House of Kana ya. Anda bisa
langsung kirimkan pokok doa Anda ke 0899 04 6008. Sekali lagi 0899 04 6008. Kalau mungkin Anda mau kirimkan pokok doa atau mau konseling secara pribadi, bisa hubungi nomor tersebut. Dan Pak Geri, kita ada di menit-menit akhir kebersamaan kita. Bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan dan silakan tutup dalam doa. Ya. Dengan kita tema pada pagi hari ini, yaitu dengan kita belajar berdoa. Kita mau belajar terus menjalani perjalanan kehidupan kita ke depan. Kita mau mengandalkan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Melalui doa yang adalah kita komunikasi, kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya, dan dengan hati tenang kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau tetap tiada henti untuk berdoa. Berdoa bukan apa yang menjadi keinginan kita terjadi. Kita berdoa supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam setiap kehidupan kita. Doa kita penuh dengan iman percaya. Kita percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan setiap apa yang menjadi pergumulan daripada kita. Mari kita, sebelum kita mengakhiri siaran pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Kita tutup dalam doa, kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa Surga, bila mana kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah benih firman-Mu mengenai kami belajar berdoa Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, membawa doa-doa kami, pergumulan kami, kehidupan kami mau bawa dalam hadirat-Mu. Kami mau memuliakan Engkau selalu. Biarlah doa kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sebagai penyembahan kami yang kudus, penyembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah benih firman pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kami dan bertumbuh berbuah sehingga kami mampu untuk melakukannya. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan setiap segala apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu adalah makanan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap segala firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau urapi, Engkau jamah setiap kekasih Tuhan Bapa yang saat ini dalam kondisi apapun Bapa. Engkau jamah Bapa. Engkau tahu setiap segala pergumulan yang dihadapi Bapa. Engkau melihat setiap jeritan, Engkau melihat setiap tangisan kami, tetesan air mata kami, Engkau melihatnya. Jeritan hati kami yang menjerit, Engkau mendengarnya Bapa. Engkau melihat kami di dalam tempat yang tersembunyi sekalipun, Engkau melihatnya. Engkau menjamah setiap pada kami. Engkau pulihkan. Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Engkaulah iman pengharapan kami. Hanya kepadamu lah kami berseru dan kami berserah.
Kami menggantungkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya dan kami tahu, kami kenal Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup. Engkau akan memampukan kami menjalani kehidupan ini, menjalani perjalanan kehidupan kami ke depan. Di tengah-tengah pandemi sekalipun saat ini Bapa, Engkau pulihkan Bapa, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau sertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Gary, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di Jumat mendatang ya. Sama-sama. Baik, kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program The Journey yang akan hadir kembali di hari Jumat mendatang jam 9 sampai 11 siang. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.